Hai, selamat bertemu kembali dalam channel saya, Endedom Channel. Hari ini saya mau bawa Anda semua masak ikan pari terung asam. Saya baru balik dari market, saya beli ikan pari. Saya pun pikir-pikir, mungkin saya juga sama dengan Anda. Mau masak apa, mau makan apa hari ini? Jom, saya pun dapat idea masak ikan pari sama dengan terung asam. Jangan melengahkan masa ataupun melambatkan masa. Jom kita pergi dapur bersama dengan saya. Cuci barang-barang dia. Jom. Oke. Kita cuci ikan pari, guys. Saya ada 3 biji buah terung masam. Terung asem. Kita bersihkan dulu ya, nanti kita cuci. Dan juga saya ada sekuntum bunga kantan. Saya guna 2 saja ya. Saya cuci 2. Sebab yang satu nih saya guna dia untuk masak perut ikan. Ada orang yang gemar makan perut ikan tuh memang sedap ya. Saya guna ini dulu, saya cuci dulu. Oke, jom kita potong-potong kita punya bahan, guys. Kita potong terungnya. Saya tidak buang kulit ya. Biar dah. Kita just potong dia sama dengan buang biji dia. Terung asam nih kalau kita masak dia campur dengan kari, masak pedas-pedas manis, nyaman juga guys buat terung ini. Saya suka terung asam nih masak dia pedas-pedas, manis-manis. Tak payah simpan daging-daging pun boleh juga. Oke, lepas itu kita buang biji dia, oke? Kita buang biji terung nih baru kita masak, oke guys? Oke, kita ada kacang bendir juga. Kita buang petua kacang bendir ini kalau kita tidak mau dia macam kan dia ada lendir-lendir tuh, kita cuci dulu baru kita dapat potong dia. Itu petua dia. Kalau itu yang dia orang bagi tahu saya lah. Kita cuci dulu baru kita potong. Jangan kita potong dulu lepas itu cuci, memang dia banyak mengeluarkan lendir-lendir tuh. Saya tidak gunakan tomato untuk masak nih sebab terung asam kita pun sudah masam. Jom. Oke, kita main tumbuk-tumbuk ya. Saya tidak blender. Saya guna cara manual. Kita tumbuk-tumbuk halia, bawang, semua dekat sini ya guys. Kita bisingkan keadaan di dapur ya. Kita tumbuk-tumbuk. Kalau ada orang tidur, biar mereka terbangun. Hari Minggu ini banyak orang yang bangun lambat. Hari Minggu guys. Oke, bahan-bahan sudah saya tumbuk. Jom kita pergi kuali. Oke, bahan-bahan yang sudah saya sediakan ataupun sudah saya cuci, potong tadi. Bunga kantan, cili hijau, sama dengan kacang bendir, bawang, serai, halia sudah saya tumbuk, terung asam sudah saya cuci dan buang bijinya, sudah potong, 3 biji, sama dengan ikan pari, kari, ikan sama dengan cili kering, saya sudah adukkan bersama ya. Jom kita mulai memasak, pergi kuali. Oke, kita sudah panaskan kuali, minyak. Jom kita masukkan bahan-bahan yang sudah saya tumbuk tadi.
Oke, kita biarkan bawang kita naik bau ataupun jadi garing, baru kita masukkan kari ikan sama dengan cili kering tadi sudah saya blender. Tunggu sekejap guys. Oke, tadi kita sudah tumbuk-tumbuk, kita sudah bangunkan semua orang yang baru bangun ataupun akhirnya bangun, sebab hari ini hari Minggu, semalam hari 6 hari 6. Oke, kita akan masukkan benda ni ya, cili kering sama dengan dia punya kari ikan. Masukkan sedikit rempah kunyit, bukan rempah kunyit, memang kunyit. Kalau Anda yang tidak berapa suka pedas, tak payah guna cili keringnya, kita guna serbuk kari ikan saja. Tapi bila kita guna kari itu, biar kita masak kari itu keluar minyak dulu ya, takut kari itu macam rasa mentah bila kita makan kari ikan itu nanti. Kita biarkan kari kita sudah keluar minyak dulu, baru kita boleh masukkan ikan. Oke, kari saya pun sudah pecah minyak. Jom kita masukkan ikan pari kita. Tunggu sebentar biar dia pecah minyak sekali lagi, baru kita boleh masukkan air seterusnya untuk jadikan kuah dia. Tunggu ah. Oke, ikan saya dengan kari sudah pun bersatu dengan satu janjinya dalam isi-isi ikan saya nih. Oke, jom kita masukkan air untuk dijadikan sebagai sup dia ataupun kuah dia. Anda ingin kuah yang banyak ataupun ala-ala kadar, terserah kepada Anda. Saya mau banyak sikit, sebab kita ada terung asam, sup dia nyaman. Kalau yang akhir-akhir bangun tuh hari Minggu tuh pikir-pikir mau masak apa, jom pergi channel saya, channel Indai Dom. Apa Indai Dom masak hari ini? Oke, kita tunggu dia mendidih dulu, baru kita masukkan terung asam kita ya. Terung asam saya tuh dia macam sudah betul-betul masak, tidak perlu masak lama sangat lah, takut dia nanti jadi terlalu lembut, tidak nyaman. Oke, masa saya pergi pasar tadi pun saya terjumpa benda nih. Tahukah Anda apa benda nih? Saya buat ini sebagai ekstra saya punya resipi untuk berjumpa dengan Anda hari ini. Ini adalah telur ikan dengan perut ikan. Orang rumah saya dia berminat ataupun dia mengidam perut ikan dengan telur ikan. So saya beli, nanti saya masak sebagai ekstra saya punya resipi untuk saya suka-suka dengan Anda di luar sana. Pernahkah Anda makan ni? Oke, nanti saya buat ini dia perut ikan ataupun telur ikan dari ikan keli ataupun ikan patin ya. Saya rasa masa saya pergi market ikan saya terjumpa benda ni. Saya kurang suka, tapi saya suka telur dia. Tapi orang rumah saya dia betul-betul suka. Tak apa, nanti saya masakkan ini sebagai tontonan ataupun untuk kita bersama-sama hari ini ya. Saya sudah cuci sebersih-bersihnya guys. Kita tunggu dulu ataupun toskan air dia dulu supaya kita masak nanti tidak berapa banyak air ya. Oke, kita masukkan kita punya terung asam.
Terung asam dulu ya, kacang bendir sama cili hijau dikemudiankan sebab dia cepat lembek. Sama dengan bunga kantan kita, masuk sekali. Kita biar dia dulu, ataupun dalam masa 6 minit macam tu baru kita masukkan kacang bendir sama cili hijau kita ya. Sekiranya Anda mau dia masam lagi ataupun rasa asam sikit, kita boleh simpan asam jawa juga ya. Tapi saya tidak suka, terung asam ni dah memadai bagi saya masam dia. Ya, ikut selera Anda ya bila Anda masak. Ini cara dapur saya, surga saya. Iya, kita masak ikan pari ni, kita mau lama sikit sebab ikan pari ni ada jenis yang liat ataupun tak tahu. Tapi yang selalu saya beli memang dia punya ikan pari memang ada betul-betul ada liat sikit isi dia. So kita lama sikit masak dia, ataupun kita tunggu kita punya terung asam lembut sikit. Kita masukkan garamnya guys. Kita masukkan Ajinomoto. Walaupun secantik mana kita punya kuah ataupun resepi, tanpa garam dan Ajinomoto, apalah nasib mereka. Oke, kita simpan Ajinomoto sama garam. Oke. Kita tunggu lagi sekejap, tunggu menunggu. Ku tunggu dan menunggu kabar darimu sayang. Tunggu ya, kita tunggu main-main tunggu. Oke, kita boleh masukkan kacang bendir sama cili hijau tadi. Baru kita boleh angkatkan ikan kita pergi mangkok lah. Oke, kita bawa Anda ke pergi kuali saya lebih dekat lagi ya. Oke, ini rupa dan gaya dia, ikan pari saya masak terung asam. Memang menyelerakan guys. Boleh tambah selera. Untuk hari ini sekiranya Anda yang macam tak ada selera, boleh cuba resepi saya. Oke, ikan saya pun sudah masak. Jom kita angkat dia. Oke, jom kita pergi meja untuk tengok ikan saya. Oke, cerita ikan pari saya dengan terung asam sudah selesai. Ini gaya dan cerita dia guys. Selamat mencoba masak ikan pari sama dengan terung asam. Selamat mencoba. Oke, kita masak ekstra punya resepi kita hari ini adalah perut ikan. Pernahkah Anda makan perut ikan sama dengan telur ikan? Kita masak dulu ya. Ini ekstra resepi saya hari ini untuk saya bertemu dengan Anda. Oke, kita masukkan kita punya perut ikan. Kadang-kadang perut ikan ataupun telur ikan ni jarang-jarang kita jumpa sebab memang banyak yang suka perut ikan ni. Penggemar dia kalau tengok memang dia orang terus beli. Kalau kita tidak awal memang kita tak dapat benda ni ya. Sudah saya cuci sebersih-bersihnya guys. Penggemar perut
ikan dan telur ikan. Jom keluar masak bersama saya. Oke, saya sudah masukkan halia semua dalam tu. Cili juga kita bagi dia pedas. Kita buat bunga kantan dulu. Bunga kantan kita potong dia halus nanti ya. Saya rasa banyak penggemar perut ikan dengan telur ikan ya. Banyak penggemarnya, saya tahu. Oke, kita masukkan kita punya bunga kantan. Sudah saya potong dia sehalus-halus macam ni. Tidak sama kalau kita masak ikan tadi, dia potong belah 2 ataupun belah 4. Tapi ini saya potong dia halus-halus guys. Kita masukkan dia. Nanti saya pun coba mau makan dia. Sebab saya bukan penggemar ini. Orang rumah saya yang penggemar ini sebenarnya. Nanti saya coba. Terus saya bagi dia pedas sikit. Tapi saya ingin kongsikan dengan anda ya. Ataupun penggemar perut ikan ini dekat luar sana. Rupa dia pun macam menyelerakan. Patutlah dia suka. Oke, kita bagi dia kering sikit guys. Baru kita angkat dia. Kita bagi garam. Bagi dia masin sikit. Kalau dia tak rasa masin, tak cukup masin, perut ikan ini tidak berapa sedap. Itu yang saya tahu lah. Mamak saya cakap, asal saja masak ikan, dia cakap mesti ada masin sikit. Tak nyaman dia cakap, mamak saya. Mamak saya selalu pesan macam tu. Kalau saya masak ikan saya kurang masin, dia cakap tak nyaman, dia cakap. Tak tahulah, mungkin itu rasa orang dulu-dulu. Kalau masak ikan dia cakap mesti ada masin, baru sedap ikan. Dia. So, saya ikutlah petua dia. Oke, kita tunggu dulu ya. Ini ekstra kita punya resepi ya. Kalau anda mau ikut saya, jom. Tapi harap-harap anda pun suka juga. Kita rasa dulu. Memang cukup masin dia. Kalau masin dia kita bagi dia sikit lagi garam, saya rasa tak lama lah kita kena penyakit high blood tu. Cukup saya rasa. Oke, kita tunggu dia dalam masa 5 menit lagi, baru kita angkat dia guys. Kita buang dia punya cair-cair ataupun air yang ada dalam perut ikan tu tadi ya. Tunggu ya. Oke, perut ikan dengan telur ikan kita pun sudah masak. Saya rasa yang di luar sana tuh ataupun yang sedang rehat tuh rasa kelaparan bila tercium bau ini. Memang menyelerakan bau dia guys. Saya rasa sebab ini telur ikan yang masih baru. Saya terus beli, memang betul-betul sedap saya rasa. Jom kita angkat ikan. Bukan angkat ikan, angkat perut ikan dengan telur ikan. Kalau orang dulu, dia orang dengan perut ikan ataupun ikan, dia orang campur biji nasi. Itu saya tidak berapa suka, tidak tahulah, kegemaran kita tidak sama ya guys. Makin kita tua ataupun makin berumur, mungkin kita punya makanan ataupun kegemaran makin berlainan. Jom kita pergi tengok dekat meja, lebih terang lagi untuk anda tengok, saksikan perut ikan dengan telur ikan saya. Ini dia telur ikan dan perut ikan saya. Memang betul-betul menyelerakan guys. Ekstra resepi saya, telur ikan dan perut ikan. Jangan lupa like and subscribe. Coba ya, jangan lupa mencoba. Oke guys, hingga kita berjumpa lagi ataupun bertemu lagi di episode yang akan datang ataupun dekat resepi yang lain. Untuk hari ini sampai di sini ya.
Ekstra resepi saya perut ikan dengan telur ikan. Saya rasa ini betul-betul menyelerakan. Kalau mama saya tengok, memang dia suka telur ikan dengan perut ikan. Kami selalu shopping pergi Imat tu dan Senang. Dekat sana selalu jual telur ikan dengan perut ikan. Tetapi Anda terpaksa awal sebab kalau akhir sangat memang tidak ada. Jangan lupa like and subscribe. Ini dia telur ikan dan perut ikan saya. Memang betul-betul menyelerakan guys. Ekstra resepi saya, telur ikan dan perut ikan. Jangan lupa like and subscribe. Coba ya, jangan lupa mencoba.